Halo semuanya, selamat datang di channel Sinklopedia, channel yang membahas semua tentang dunia perfilman. Oke, pada video kali ini kita akan membahas film bertemakan time traveling, yaitu film yang berjudul Back to the Future. Film yang dirilis pada tahun 1985 ini dibintangi oleh Michael J. Fox dan Christopher Lloyd, yang bercerita tentang petualangan Marty McFly kembali ke masa lalu demi menyelamatkan Dr. Brown yang akan mati. Dr. Brown adalah orang yang menciptakan mesin waktu menggunakan mobil DeLorean. Mampukah Marty menyelamatkan Dr. Brown? Atau malah akan mengacaukan masa lalu? Langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan rumah Dr. Brown yang memiliki banyak jam. Marty yang masuk ke dalam pun mencoba sound yang sangat besar. Marty mencoba memainkan gitar dan hasilnya, sound tersebut malah meledak. Dr. Brown menelpon Marty untuk menemuinya di malam hari di suatu parkiran. Alarm jam pun berbunyi, itu menandakan bahwa Marty sudah harus berangkat sekolah. Sepulang sekolah, Marty dan Jennifer, pacarnya pun berada di taman. Taman tersebut sedang ada gerakan untuk menyelamatkan power jam. Malam harinya, Marty yang melihat ayahnya sedang dimarahi oleh Pip, yang tak lain adalah atasannya karena permasalahan mobil. Ketika makan malam, terjadi perbincangan keluarga. Adik Marty menanyakan kepada ayah dan ibunya tentang bagaimana mereka bertemu. Ya, ibunya bernama Lauren pun menjawab, kalau bukan karena kakek mereka yang menabrak George ayahnya, kalian tidak akan dilahirkan. Pada tengah malam, Marty ditelepon oleh Dr. Brown untuk menemuinya di tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya. Sudah di tempat parkir, Marty hanya bertemu Einstein, nama anjing milik Dr. Brown. Lalu scene pun berlanjut ketika pintu belakang mobil Dr. Brown terbuka dan sebuah mobil DeLorean keluar. Kemudian Dr. Brown meminta Marty untuk merekam penemuan. Lalu Dr. Brown memasukkan Einstein ke dalam mobil. Kemudian ia memperlihatkan jam miliknya dan milik Einstein yang menunjukkan waktu yang sama persis. Lalu menjalankan mobilnya melalui remote control, dan ketika mobil tersebut sudah mencapai kecepatan 88 mil, mobil tersebut menghilang dan meninggalkan bekas api di jalur bannya. Dr. Brown mengirim Einstein ke masa depan, tepatnya 1 menit ke depan. Setelah 1 menit, mobil itu pun kembali dan es melapisi mobil tersebut. Dr. Brown membuka mobil tersebut dan mencocokkan jam miliknya dengan Einstein yang menunjukkan jam milik Einstein lebih lambat 1 menit dengan miliknya. Dr. Brown pun berhasil membuat mesin waktu menggunakan mobil DeLorean. Dia pun menunjukkan cara kerja mesin tersebut kepada Marty dan sebuah indikator kemana mereka akan pergi. Di dalam indikator tersebut, Dr. Brown mengeset tanggal waktu 5 November 1955, di mana Dr. Brown menemukan teori tentang perjalanan waktu dan menciptakan Hooke kapasitor untuk melakukan perjalanan waktu. Kemudian Marty bertanya tentang bahan bakar apa yang digunakan. Dr. Brown pun menjelaskan bahwa mobil tersebut menggunakan listrik 1,2 gigawatt. Yang bisa membuat tenaga tersebut adalah dengan menggunakan bahan bakar plutonium. Ia mencuri bahan bakar milik teroris Libya ketika Dr. Brown hendak pergi ke masa depan. Teroris Libya datang dan kemudian menembak Dr. Brown, sedangkan Marty melarikan diri menggunakan mobil DeLorean. Ketika Marty mencoba melarikan diri dari teroris Libya, ia tidak sengaja pergi ke masa lalu, tepatnya tanggal 5 November 1955 yang berarti 30 tahun ke belakang. Marty pergi ke kota, ia melihat perumahannya yang masih dibangun. Karena DeLoreannya kehabisan plutonium, Marty memutuskan berjalan kaki dan menyembunyikan DeLoreannya. Ia menemukan jam dinding di kota yang masih berfungsi. Kemudian Marty masuk ke sebuah kafe untuk menelpon Dr. Brown, tapi tidak mendapatkan jawaban. Ketika dia minum, seseorang memanggilnya McFly. Ya, Biff muda, dan ternyata yang Biff panggil bukan dirinya, melainkan seseorang yang di sampingnya, yang tak lain adalah ayahnya yang masih muda, yaitu George McFly, dan bertemu wali kota yang masih bekerja sebagai pelayan kafe tersebut. Marty mengajar ayahnya pergi. Di sana ia sedang mengintip seorang perempuan di atas pohon. Perempuan yang ia intip tak lain adalah ibunya Marty yang masih muda, yaitu Lauren. Kemudian George pun terjatuh di atas pohon. Ketika terjatuh, datang sebuah mobil ke arahnya, dan Marty pun bergegas menyelamatkannya. George dan Marty pun tertabrak. Di sini masa lalu ada yang berubah. Seharusnya George lah yang tertabrak oleh mobil tersebut dan bertemu dengan Lauren, bukannya Marty. Singkat cerita, Marty terbangun dari tidurnya, dan ia pun terkejut. Ia menyadari bahwa gadis tersebut adalah ibunya yang ketika masih muda. Ibunya tak menyadari Marty datang dari masa depan. Ia tampak menyukai anaknya yang datang dari masa depan tersebut. Sesekali Lauren menggoda Marty, tapi Marty menyadari bahwa itu adalah ibunya.
dan Marty pun menghindari nafsu ibunya tersebut. Ketika mereka berdua di dalam kamar, orang tua Lauren atau kakek dan neneknya Marty di masa depan memanggil mereka untuk makan malam. Di meja makan, Lauren pun tampak terpukau dengan pesona anaknya tersebut. Yang sebenarnya, George lah ayahnya yang seharusnya berada di sana. Karena sikap ibunya yang terlalu frontal, akhirnya Marty pun memutuskan untuk pergi dari rumah ibunya tersebut. Kemudian ia pergi ke rumah Dr. Brown di masa lalu, dan ia di sana menceritakan kejadian yang menimpanya. Bahwa ia bercerita dia datang dari masa depan melalui mobil DeLorean yang diciptakannya, dan dia pun menunjukkan sebuah bukti foto keluarganya kepada Dr. Brown, namun Dr. Brown tidak mempercayai perkataan Marty. Lalu kemudian Marty menunjukkan bukti selanjutnya. Ia memperlihatkan kepada Dr. Brown sebuah mobil mesin waktu, dan kemudian Marty memperlihatkan sebuah rekaman yang pernah Marty rekam saat mencoba mesin waktu tersebut ketika bersama Dr. Brown di masa depan. Kemudian bukti yang sudah diperlihatkan kepadanya, dokter pun mempercayai hal tersebut. Dan dokter pun berkata bahwa mobil tersebut menggunakan tenaga 1,2 gigawatt, namun dokter pun pasrah karena pada zaman ini belum ada yang bisa membuat tenaga seperti itu. Itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi ada cara lain untuk menciptakan tenaga tersebut, yaitu dengan memanfaatkan sambaran petir yang cukup besar. Dan kemudian Marty pun menunjukkan sebuah berita di koran bahwa sambaran petir dalam waktu dekat akan menyambar. Berita tersebut Marty dapatkan ketika ia berada di tengah kota. Ketika ia berada di hari pertama di kota tersebut, Marty pun memiliki waktu 1 minggu sebelum petir itu menyambar. Kemudian Marty pun memutuskan untuk pergi berjalan-jalan. Namun, Dr. Brown melarang hal tersebut karena itu akan mengacaukan situasi yang berdampak buruk pada masa depan. Dr. Brown pun meminta Marty untuk menunjukkan foto keluarganya. Dokter pun memperlihatkan kakak Marty di foto tersebut kepalanya sudah menghilang. Dr. Brown pun mempunyai teori jika ibu dan ayahnya Marty tidak bertemu, maka Marty dan saudaranya akan menghilang. Berarti di sini Marty harus menyelesaikan sebuah misi bahwa ia harus mempertemukan Lauren dan George demi menyelamatkan dirinya dan saudaranya di masa depan. Dan Marty pun memutuskan untuk menjadi pelajar di sekolah ibunya agar ia bisa menjodohkan Lauren dan George. Dan di sekolah pun Marty sudah mencoba untuk menjodohkan ibunya dan ayahnya, tapi itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian Marty pun mencoba untuk membujuk George untuk mengajak Lauren ke acara pesta dansa. George meminta cara kepada Marty bagaimana ia bisa mengajak Lauren ke tempat pesta dansa. Kemudian Marty pun mengajak George untuk pergi ke suatu kafe, di mana Lauren dan teman-temannya berada di sana. Dan George pun mencoba merayu Lauren, tapi sesaat kemudian Bill pun datang dan mengacaukan suasana. Karena Marty pun kesal, lalu Marty pun mengajak Pip untuk berkelahi dan terjadi aksi kejar-kejaran antara mereka berdua. Karena aksi Marty yang terlihat maco, membuat Lauren makin tergila-gila dengannya. Keesokan harinya, Marty pun mengunjungi Dr. Brown di kediamannya. Dia menanyakan bagaimana rencana dokter selanjutnya. Dan dokter pun menjelaskan persiapan Marty pergi ke masa depan, tepatnya 30 tahun ke depan. Dr. Brown pun menunjukkan simulasi bagaimana rencananya itu berjalan. Dan di saat bersamaan, Lauren pun datang menghampiri Marty. Dia mengajak Marty untuk ikut dengannya ke... Sekarang situasi yang dirasakan Marty sudah cukup rumit. Dan keesokan harinya, Marty pun mengunjungi George. Dia meyakinkan bahwa Lauren sangat tertarik kepadanya. Dan Marty pun berencana membuat sebuah perkelahian antara George dan dirinya di depan Lauren. Mungkin itu rencana yang bagus agar Lauren tertarik kepada George. Di malam harinya, Dr. Brown mempersiapkan untuk kepulangan Marty. Pada saat itu, Marty ingin menjelaskan apa yang terjadi di masa depan, namun Dr. Brown menolak penjelasannya. Akhirnya, Marty pun menuliskan sebuah surat kepada Dr. Brown. Isi surat tersebut berisi tentang apa yang akan terjadi pada Dr. Brown di masa depan. Surat tersebut ia selipkan di kantong pakaiannya milik Dr. Brown. Setelah itu, Marty pun pergi ke pesta dansa bersama Lauren. Sedangkan George sudah ada di tempat pesta dansa. Di luar pesta, Lauren menggoda Marty dan mencoba mencium anaknya tersebut. Tak lama setelah itu, Bill pun datang dan mengajak Marty untuk berkelahi. Kemudian George pun datang untuk menghajar Bill. Karena George melihat Bill mendorong Lauren. Karena George yang sudah menyelamatkan Lauren, akhirnya mereka berdansa di pesta dansa. Tugas Marty pun selesai. Foto kakaknya pun muncul kembali sempurna, dan Marty pun bergegas kembali ke tempat Dr. Brown. Dengan perasaan yang bahagia, Marty pun bergegas untuk mengendarai mobilnya tersebut.
Dengan hambatan yang mereka alami ketika menyalakan mobil tersebut, dengan kerja keras dokter, akhirnya Marty pun bisa kembali ke masa depan atau ke tempat asalnya. Ketika sudah kembali ke tempat asalnya, ia bergegas menuju tempat parkiran yang mana tempat itu adalah tempat di mana mesin waktu itu dijalankan. Ia melihat Dr. Brown sudah tergeletak karena ditembaki teroris Libya. Dengan perasaan sedih, Marty pun menangis di depan Dr. Brown. Namun beruntungnya Dr. Brown masih hidup. Ternyata dokter menggunakan rompi anti peluru di badannya. Ternyata Dr. Brown tahu semua kejadian itu karena Dr. Brown menerima surat dari Marty di masa lalu, yaitu surat yang dibuat Marty sebelum ia pergi ke masa depan yang ia selipkan di kantong baju Dr. Brown. Kemudian Dr. Brown pun memutuskan pergi ke masa depan. Ketika Marty pergi ke masa lalu, semuanya berubah. Yang mana sekarang Bee bekerja sebagai bawahan ayahnya. Tak berapa lama, Dr. Brown yang datang dari masa depan pun datang ke rumah Marty. Ia mengatakan bahwa anaknya Marty di masa depan dalam bahaya. Tak berpikir panjang, Dr. Brown dan pacarnya Marty pergi ke masa depan. Dan di sini sudah terlihat bahwa mobil DeLorean tersebut sudah berubah dan film pun selesai. Oke guys, thank you for watching. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di scene selanjutnya. See you guys.